Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shallallahul alaihi wa sallam rasulul karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, dan kita hormati segenap unsur forum koordinasi pembinaan kecamatan, dari Bapak Polsek, Pak Kandim atau yang mewakili, Al-Muharram, guru kita, Tuan Guru Haji Khairin Andika Eskom As-Solati, pimpinan pondok pesantren Khairul Amani Hasaniyah Awal Hasaniyah, segenap tamu undangan, saya lihat juga hadir bapak-bapak kepala desa dari mungkin dari seluruh wilayah yang ada di Kecamatan Lawangga, bapak-bapak kepala dusun, ketua RT, ketua RW, ibu-ibu, para anggota majelis taklim, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya izin tidak bisa saya sebut satu persatu kepada bagi instansi-instansi di tingkat kecamatan yang hadir pada momentum peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita semua yang kita banggakan, kita cintai, para panitia segenap hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita persembahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena semata-mata atas izin, rahmat dan ridhonya jualan pada hari ini kita berada pada tanggal 16 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2023 Miladiah. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas rahmat Allah, atas ridha Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua dapat hadir di masjid kita tercinta, Masjid Al-Mukhlisin, Desa Jaya Makmur, Kecamatan Lawangga 5. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
hari ini kita lagi-lagi memperingati hari lahirnya beliau yang kita kenal dengan sebutan Maulid. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pak Camat, Abu Khadam dan Guru, berdasarkan hadirin yang kami muliakan, seperti lazim yang kita umat Islam, tidak hanya umat Islam di Sumbawa, tetapi juga umat Islam di seluruh Nusantara, bahkan hampir seluruh dunia, merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, melaksanakan peringatan Maulid Nabi SAW. Kita bisa saksikan bersama, jadi tidak hanya di Sumbawa, sekali lagi seluruh Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia. Hanya mungkin ada satu dua negara yang tidak. Kita lihat di Yaman, kita lihat di Mesir, kita lihat di berbagai negara, bahkan jauh lebih dahsyat pelaksanaan peringatan Maulid Nabi dibanding kita. Kita hanya hadir sekian banyak di masjid, tapi di negara-negara luar sana sampai jutaan umat Islam turun ke lapangan, membuktikan, mengekspresikan, mewujudkan rasa cintanya pada seorang manusia agung yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita bisa saksikan, jutaan orang turun ke lapangan. Ini sesuatu yang menggambarkan betapa semangat kita, betapa gairah kita, kecintaan kita wujudkan salah satunya melalui peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Allah sendiri dalam diskursusnya tegas, andai saja tidak pernah Muhammad, ini hadis yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Bahkan di hadis kursi, andaikan saja tidak pernah Muhammad, maka dunia dan seisinya tidak akan pernah diciptakan. Firman Allah di kursi. Nah, betapa mulianya seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa agungnya yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir bersama-sama membaca pujian kepada beliau, bersolawat kepada beliau, itu luar biasa. Semua kita, karenanya Bapak Ibu yang saya muliakan, yakin saja, sekalipun ini bukan ibadah mahdoh, sekalipun ini bukan ibadah seperti sholat, sekalipun ini bukan ibadah seperti puasa, sekalipun ini bukan ibadah seperti haji, zakat, tetapi insya Allah dengan nawa itu kita yang baik, dengan nawa itu kita yang tulus atas perbuatan-perbuatan kita, membaca sholawat, membaca Al-Quran, membaca pujian-pujian kepada baginda Rasulullah SAW, ini akan bernilai ibadah, akan bernilai ibadah. Sekaligus terus kita clearkan, harus terus kita sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada yang diragukan, tidak ada yang harus diperdebatkan dengan pelaksanaan Maulid Nabi SAW. Kita tidak pernah menganggap ini ibadah mahdoh. Kita tidak pernah menganggap ini seperti sholat fardu. Kayak Rasul mengatakan al-aslu bil asya' al-mubah illa ma dalam dalilu ala khilaf. Asal segala perbuatan itu boleh. Ketika tidak ada dalil hukum yang mengatakan wajib, ketika tidak ada dalil hukum yang mengatakan makruh, maka hukum dasarnya adalah mubah, al-ibah. Boleh kita laksanakan. Illa ma dalam dalilu ala khilaf, kecuali ada dalil yang sangat sahih, yang secara qat'i yang menyatakan status hukumnya. Misalnya ada dalil yang mengatakan haram, ada dalil yang mengatakan wajib, ada dalil yang mengatakan makruh, maka harus jelas status hukumnya, baru jelas status hukumnya. Ini tidak. Maka semua hal yang tidak ada hukumnya, tidak ada dalil hukumnya secara sahih, tidak ada dalil hukumnya secara sahih, secara qat'i, maka itu mubah. Baru muncul hukum-hukum yang lain dari mubah tadi, dan yang boleh tadi, bahkan bisa muncul dari menjadi mustahab, bahkan bisa menjadi sunnah. Tergantung ilahnya seperti apa. Mau kita berselawat, kita membaca Al-Quran, kita memuji
Rasulullah SAW, di mana kita menyebutkan nama Allah, di mana kita mengingat Allah. Allah katakan dalam hadis kursi, ana jalisu man zakarani. Jalisu itu sudah kepada Allah. Kuat sekali makna itu, makna kepada Allah. Ana jalisu, aku benar-benar duduk bersama orang-orang yang mengingatku Allah dalam hadis kursi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hadir kita di majelis mulia ini, hadir kita di masjid kita yang mulia ini, insya Allah akan bernilai ibadah. Akan bernilai ibadah. Percaya atau tidak, suka atau tidak suka, yakin atau tidak yakin, tapi saudara harus yakin Allah hadir bersama kita. Allah bersama kita. Ana jadi malam berkami, aku duduk bersama orang-orang yang mengingatku. Segera Allah, segera Allah. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Malaikat Allah hadir, bahkan makhluk-makhluk Allah yang hadir yang kita tidak lihat, jin-jin muslim, saya hampir yakin pasti hadir. Karena mereka juga sedang ikut taklim, senang mendengar pengajian sama dengan kita manusia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buka hati kita, Allah ringankan langkah kita, Allah jadikan pikiran kita untuk selalu hadir di majelis ilmu seperti ini. Hadir di majelis yang mulia seperti ini. Pertama, orang guru yang memuliakan, pertanyaannya adalah, pertanyaan dasarnya adalah, apa sih hikmah yang harus selalu kita petik? Apa makna dibalik peristiwa peringatan Maulid Nabi yang selalu kita laksanakan? Itu yang paling penting. Bahwa kehadiran kita tidak sekedar hadir, tidak sekedar euforia, harus ada hikmah yang bisa benar-benar kita petik. Saya mulai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka hikmah yang pertama, kalau syukur kita sudah pasti kita bersyukur kepada Allah. Hikmah yang pertama adalah qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, ini perintah Allah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, jika kalian benar-benar sayang kepada Allah, in kuntum, jika benar-benar kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, sayang kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Rasul, kalimat Allah perintahkan, bilang Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar sayang kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maka kemudian yuhibbukumullah. Setelah kita mengikuti Rasul, menyatakan cinta kepada Rasul, ikut Rasul, Allah bertegas yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Maka Allah akan menyayangi kalian. Berhenti dicinta, berhenti disayang, tidak. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang disayang oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Saya kira mimpi kita semua, mimpi kita semua, harapan kita semua, setiap sholat kita berdoa, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, ampunilah hamba. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, sesoleh apapun kita dinilai orang, nggak ada manusia yang tidak berdosa. Nggak ada manusia yang tidak pernah hilang. Nggak ada manusia yang tidak pernah salah. Rasul saja bisa jadi pernah hilang, tapi bedanya beliau selalu dalam bimbingan waktu. Tidak hilang kayak kita, karena beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih,
Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Silakan Allah. Wallahu ghafurur rahim. Itu yang pertama. Kita ingin buktikan, kita ingin nampakkan, kita kembali mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasul, Bapak Ibu yang saya muliakan, cinta kepada Rasul adalah konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada Muhammad tanpa Allah, enggak akan ada Allah tanpa Muhammad. Di mana disebutkan Allah, maka disitu ada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mengatakan cinta kepada Allah pasti harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasul, maka harus cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang melaksanakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus benar-benar membuktikan cintanya kepada Allah, benar-benar membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti kita cinta kepada Rasul? Apa bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka hikmah yang kedua, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bukti cinta yang kedua adalah Allah pertegas. Laqad kana lakum min tahqiq. Tahqiq artinya kuat banget, dalam banget. Sungguh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian semua, pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang baik, ada keteladanan yang baik, ada contoh yang baik, yang semua sisi kehidupannya tidak ada satupun yang tidak bisa dijadikan tauladan, yang tidak bisa dijadikan contoh, yang tidak bisa dijadikan rujukan. Itu firman Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, pribadi Rasul, melekat pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi siapa? Bagi mereka yang berkehendak berjumpa Allah. Wal yawmal akhir, dan berkehendak kepingin datang hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sisi mana yang harus kita pelajari? Sisi mana yang harus kita pelajari? Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti saya sampaikan, tidak ada satupun sisi kehidupan Nabi yang tidak bisa kita pelajari. Maka yang disebut dengan sunnah, apa itu sunnah? Ma'udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw sifatan, itu sunnah. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan beliau itu sunnah. Qaulan aw fi'lan, atau perbuatan beliau. Seluruh perbuatan Rasul tidak ada yang tidak bisa menjadi sunnah. Aw takriran, atau ketetapan beliau. Al sifat, seluruh sifat yang melekat pada diri Nabi. Nah, itu sunnah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang saya muliakan, apakah semua sunnah bisa kita laksanakan? Semuakah sunnah bisa kita laksanakan? Saya kira enggak. Enggak mungkin semua sunnah Nabi bisa kita laksanakan. Bahkan ada satu sunnah yang bahkan tidak boleh diikuti. Saya ulang, tapi kan ya, ada satu sunnah bahkan yang tidak boleh kita ikuti, khusus buat baginda Rasulullah SAW. Padahal itu sunnah, nggak apa-apa. Karena berpikir sunnah Rasul kita ikuti semua, enggak pasti. Dan bahkan dilarang oleh Allah. Status sunnah ada yang sangat dianjurkan untuk kita ikuti, ada yang tidak pasti kita ikuti dengan Rasul, dan bahkan tidak boleh kita ikuti. Ya Pak, apa sunnah yang tidak boleh kita ikuti?
dari 4. Enggak boleh. Enggak boleh. Rasul tugas mana? Enggak boleh. Boleh nikah 1? Boleh. Ibu-ibu jangan marah ya. Ibu-ibu dan marah bu. Nikah lebih dari 4. Saya tidak bermaksud ingin membahas bukan. Kita bicara soal Rasul. Rasul dalam riwayat yang paling sahih riwayat punya istri 12, bukan 9, bukan 11, 12, anak 7, 6 lahir dari Khadijah radhiyallahu anha, 1 lahir dari Maryam al-Qibtiyah, Ibrahim seorang nabi alaihi salam. 7 anak-anak semua. Adik-adik yang santri harus paham berapa jumlah anak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lebih paham artis India. Jangan lebih paham artis Korea. Ntar kalau kita tanya siapa tokoh idolanya, lupa menjawab Muhammad. Kalau kita tanya siapa tokoh favoritnya, saya nggak yakin akan menjawab perpleks Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tokoh idolanya yang perempuan? Jangan-jangan kita jawab dari Persib. Jangan-jangan kita dijawab Ashanti. Jangan-jangan kita dijawab dan seterusnya. Sekali lagi anak-anak semua, para generasi Islam, jangan pernah menjadikan orang-orang di luar sana sebagai tokoh idola. Dan kepada kita orang tua, tanamkan betul ini, tanamkan betul. Di tengah gempuran informasi, di tengah gempuran segala macam, kita tonton YouTube, kita buka YouTube, nonton HP, buka WhatsApp, buka Facebook, buka Instagram, buka Telegram. Jangan sampai manusia agung yang kita hari ini kita layakan kelahirannya kita lupakan, anak-anak kita lupakan, generasi kita melupakan beliau. Padahal tiap tahun kita akan berguna. Dan buat kita semua orang tua, pastikan anak-anak kita paham tentang sosok Rasulullah SAW, paham tentang anak-anak Nabi. Kita ingin buktikan cara kita mencintai Rasulullah SAW. Makna keteladanan itu adalah maka kita akan meneladani kehidupan beliau. Yang pertama, apa keteladanan yang harus kita ikuti? Aspek ibadahnya Rasul. Aspek ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah diampuni dosanya oleh Allah, dijamin masuk surga oleh Allah, tidak ada dosanya, tidak ada. Tetapi sholat sunatnya, garis bawahi, sholat sunatnya sampai bengkak kakinya. Jangan sholat fardunya, sholat sunatnya. Subhanallah. Istighfarnya dalam hitungan syariat kita diminta minimal 100 kali. Dan kita berapa kali kita istighfar sehari? Berapa banyak kita mohon ampun kepada Allah sehari? Dengan banyaknya dosa kita, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa segala macam. Berapa banyak kita mohon ampun kepada Allah? Padahal Nabi katakan minimal 100 kali. Ini habis sholat langsung baru nggak mau istighfar, nggak mau zikir, nggak mau zikir. Padahal sholat nggak khusyuk. Ya kan? Pakai saya. Padahal sholat kita nggak khusyuk. Siapa yang berani menjamin anggaran? Saya kasih pulsa. Dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam, siapa yang berani jawab khusyuk dan tidak pernah menghadirkan pikiran-pikiran lain? Nanti berapa kasih pulsa? Ayo. Nggak ada, sekelas kita nggak mungkin bisa muncul 100%. Allahu Akbar. Apa yang kita ingat? Belum dibangun. Itu undangan pertama. Bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Maliki yaumiddin, dia menyebut anak. Saudara aku masalah dulu asal. Terus jangan pakai Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dinamakan dulu saja. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Seluruh pikiran hampir bersolat kita. Lalu tidak mau istighfar, lalu tidak mau berpikir, lalu tidak mau berwirid, jangan bid'ah, nggak ada bid'ah. Percaya saya, insya Allah Rasul senang kita berzikir. Insya Allah Allah senang kita berzikir. Harus senang. Kenapa kita tidak berani berlama-lama dengan Allah? Padahal salah satu hadisnya siapa yang membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, genapkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dari 100 kali Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita sekalipun sekarang belum dilakukan. Saya kita masih abaikan. Sayang sekali. Padahal sholat kita adalah khusyuk. Istighfar tidak pernah banyak-banyak. Kalau sampai orang kita istighfar, Allah senang kita istighfar banyak-banyak. Jangan 100 kali, 1000 kali sehari. Jangan 100. Itu kan standar Nabi. Standar kita 1000 kali. Baca saya istighfar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita benar-benar mau menanyakan ini habis sholat langsung bangun, artinya karena kita berhenti, berbuat zikir tidak berhenti, berbuat wirid tidak berhenti. Bahkan ulama mengatakan, "Malilai salah hukum bahwa siapa yang tidak punya wirid, siapa yang tidak mau berwirid, bahwa itu kerang." Jangan boleh pada perkara. Subhanallah. Aspek ibadahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, keteladanan apa? Semua kita adalah pemimpin. Padahal pemimpin kita adalah neraka. Tuan guru kita dua ini, pimpinan kita di pondok pesantren, pimpinan umat. Kepala desa adalah pemimpin. Seorang kepala desa adalah pemimpin. Kepala dusun adalah pemimpin. Ketua RT adalah pemimpin. Ketua RW adalah pemimpin. Ketua MUI adalah pemimpin. Semua kita. Apa yang harus kita petik dari kepemimpinan Nabi? Apa yang harus kita ambil dari kepemimpinan Nabi sebagai manusia terbaik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya 4 sahabat. Sahabat pertama Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 4 sahabat utama Nabi yang selalu diajak diskusi, yang selalu diajak bertukar pikiran, yang selalu diajak memberikan saran segala macam dalam tugas-tugas kepemimpinan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa kurangnya beliau dibimbing wahyu, begitu ada masalah malaikat turun, harus perintah Allah, dibimbing wahyu. Tetapi begitu beliau rendah hati sebagai pemimpin, beliau begitu terbuka sebagai pemimpin. Padahal bisa saja tidak diskusi dengan sahabat, tapi beliau mendidik kita jadi pemimpin jangan sombong, jadi pemimpin jangan merasa tidak paling benar, jadi pemimpin jangan merasa sudah bisa. Tidak. Itu pelajaran Rasul. Keteladanan Rasul. Dengan Abu Bakar beliau diskusi, dengan Umar bin Khattab beliau diskusi, dengan Utsman bin Affan beliau diskusi, dengan Ali bin Abi Thalib beliau diskusi, dengan sahabat-sahabat yang lain ada 4 sahabat utama. Maka sebagai pemimpin bukan diri. Jangan tidak mau berpikir apa? Jangan tidak mau
Kita belum tentu punya semuanya. Dan mungkin nanti akan pernah sama seperti itu. Oleh karena itu, keteladanan beliau dalam memimpin harus kita ikuti. Yang ketiga, jangan lupa Bapak Ibu, salah satu sisi kehidupan Nabi yang jarang disentuh adalah profesi beliau sebagai seorang pedagang. Jangan disentuh. Kita hanya bicara tentang bagaimana ibadah dengan Rasul, bagaimana sholatnya Rasul. Padahal ada satu sisi kehidupan Rasul yang harus kita jadikan teladan. Apa itu? Beliau pernah berdagang. Beliau menjadi pelaku bisnis. Beliau jadi pengusaha. Ini para pengusaha dagang kita ini. Para pengusaha sapi kita ini. Para pebisnis pertanian kita ini. Nabi berbisnis. Bahkan usia beliau sebagai pebisnis, sebagai pengusaha lebih tua namanya dibandingkan dengan usia beliau dalam menjalankan misi kerasulan. Misi kerasulan itu hanya dijalankan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada ulama yang membulatkan menjadi 23 tahun. Tetapi sebagai pedagang, sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, beliau jalankan selama 25 tahun. Apa yang diajarkan? Jangan mengurangi keuangan. Jangan curang jadi pedagang. Jangan yang jujur jadi pedagang. Jangan ikan baris dikatakan bagus. Kalau ikan baris, ikan rusak. Jangan daging rusak dibilang daging bagus. Jangan dibilang ini barang bagus padahal barang jelek. Rasul mengajarkan tentang kejujuran. Karena ada keberkahan pada orang-orang yang jujur, pada pedagang-pedagang yang jujur. Jangan hanya mengejar untung. Kalau untungnya dari perilaku bohong, dari perilaku yang tidak sejalan dengan agama, yakin saja itu usaha tidak akan lama. Karena Allah tidak berubah, Allah tidak suka, Allah tidak hebat terhadap praktek-praktek apapun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rasul mengajarkan tentang praktek kejujuran. Apa lagi? Sebelum kita lanjut, saya ingin tegaskan aspek beliau, kehidupan beliau sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pedagang harus benar-benar kita jalani. Maka bersyukurlah Bapak Ibu semua yang saya muliakan, yang menjadi pedagang, yang menjadi pengusaha, yang menjadi pebisnis untuk praktek Nabi. Ini profesi Nabi, profesi Nabi. Subhanallah. Yang lain, satu lagi yang juga jarang dibicarakan. Jangan lupa Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panglima perang. Beliau panglima perang. Kita baca dalam tarikh, tidak kurang dari 53 ekspedisi militer yang beliau lakukan. 9 dari 9 peperangan terbesar itu, 8 perang terbesar yang beliau langsung dari panglimanya. Panglima perang. Kalau ada TNI di sini, kalau ada Pak Babin saya di sini, Pak Babin nanti masuk. Kalau kita ingin belajar strategi perang, anak-anak kita ingin jadi tentara, jangan belajar dari Napoleon, jangan belajar yang lain, belajar kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Sayang sekali kita tidak sering membicarakan tentang hal ini, sehingga kita hampir punya rabun jauh, hampir punya rabun dekat terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau seorang panglima perang. Strategi peperangan luar biasa. Kita baca semua strategi perang beliau. Yang keempat apa lagi? Keteladanan yang harus kita ikuti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang politisi. Jangan bilang kami tidak politik. Keliru kita kalau kita tidak menganggap kami sebagai tokoh politik, sebagai bapak politik. Piagam Madinah dengan 47 pasal itu produk politik. Itu produk politik. Piagam Madinah, boleh baca Piagam Madinah itu. Siapa yang hidup di Madinah? Ada kaum Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim. Bahkan justru umat Islam pada waktu itu dalam kondisi, dalam jumlah yang minoritas. Tetapi mereka rela diatur. Yahudi, Nasrani rela diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam
penuh keadilan, dengan penuh semangat kemanusiaan, dengan penuh cinta, dengan penuh sayang. Yang zul umat bi'ainil rahmah. Beliau memandang rakyat bi'ainil rahmah, dengan kacamata kasih sayang. Itu Rasul. Subhanallah. Itu politik. Tahun ini kita sudah mulai masuk aroma politik. 2023, 2024 sebentar lagi. Tinggal mengenai soal. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita sudah mulai masuk tahun politik. Belajar dari Rasulullah SAW. Di kabupaten, saya kalau tidak salah ingat informasi dulu, ada 582 caleg yang sedang berikhtiar, garis bawah ini, yang sedang berikhtiar. Apa artinya ikhtiar? Ikhtiar itu menempuh jalan terbaik. Ikhtiar, memilih jalan terbaik. Ada 582 caleg dari berbagai macam partai yang sedang berikhtiar untuk menjadi wakil kita di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Tapi kabupaten kota 582. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Jadilah politisi yang amanah. Jadilah politisi yang jujur. Jadilah politisi yang benar-benar punya niat untuk membantu umat. Jadilah politisi yang benar-benar punya niat ingin membantu madrasah, ingin membantu pondok pesantren, ingin membantu umat Islam. Jangan selalu lupa kepada pesantren. Jangan selalu lupa kepada masjid. Jangan selalu lupa kepada ulama. Jangan selalu lupa kepada guru ngaji. Jangan selalu lupa kepada majelis-majelis ilmu. Jangan selalu lupa kepada majelis-majelis taklim. Tanamkan mereka yang baik. Tanamkan mereka yang baik. Insya Allah, ikhtiar yang baik, maksimal yang baik, tempuh jalan yang baik. Karena dulu di DPR itu adalah perbuatan amal yang mulia. DPR itu masalah itu. DPR, Dewan masalah. Perwakilan masalah. Rakyat, Dewan Perwakilan itu masalah. Wakil kita. Maka sekali lagi mohon maaf, calon legislatif juga tanamkan niat yang baik. Tanamkan niat yang baik. Benar-benar ingin berkhidmat buat umat, berkhidmat untuk bangsa, berkhidmat untuk negara. Berkhidmat, tanamkan niat. Karena Rasulullah mengajarkan hal itu. Jadi, jangan saling mencaci maki, jangan saling menghujat, jaga persaudaraannya, jaga ukhuwahnya. Wa ma tadri nafsun ma nafsun, pegang ayat itu. Bukan 34. Wa ma tadri nafsun ma nafsun, ini malinafi, yang artinya meniadakan. Tiada satu manusia yang tahu akan jadi apa dia besok. Saya terkenal luas. Ma nafsun, tidak ada satu manusia yang tahu akan mengerjakan apa dia besok. Artinya akan jadi apa dia besok. Nggak tahu kita kalau teman-teman yang sedang berikhtiar itu akan jadi ketua DPR kan, akan jadi anggota DPR kan, akan jadi anggota DPR provinsi kan, kabupaten kota dan seterusnya. Wabah tadri nafsun ma la taksibun. Nggak ada manusia yang tahu. Oleh karena itu berikhtiar yang baik. Jangan jauh dengan Allah. Sesibuk apapun kampanye begitu Allah panggil dengan kuasa, Allahu Akbar, tinggalkan kampanye dulu. Berhenti dulu di musola, berhenti dulu di masjid. Saya sibuk apapun kita, saya sibuk apapun kampanye, jangan pernah jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru umat Muhammad. Itu baru umat Muhammad. Kampanye terus tapi nggak sholat, azan berkumandang nggak berhenti. Insya Allah itu nggak ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin berkah dari Allah, begitu azan berkumandang, stop, mampir di musola, mampir di masjid, berhenti, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Bapak Ibu, saya sudah hampir semua militer sudah. Apa yang belum harus. Mari kita buktikan bahwa kita sekali lagi oleh momentum perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
manusia yang pelit. Rasulullah paling dermawan. Nggak bisa berinfak dengan semen untuk madrasah, nggak bisa berinfak dengan pasir untuk pondok pesantren, nggak bisa sedekah dengan duit untuk pembangunan jembatan, untuk pembangunan bengkel. Minimal yang paling ringan sedekahnya adalah senyum. Cakap kita senyum. Mas Alif senyum. Senyum. Kalau pengaruh saya ngomong, senyumnya serem. Karena tulus kepada orang. Tapi manis beliau. Manis dan cakap. Jadi itu, jangan pernah lupa tersenyum sebagai bagian dari selama perhatian. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Beribu senyum. Senyum. Rasulullah mengajarkan kedermawanan. Rasulullah mengajarkan jangan pelit. Rasulullah mengajarkan jangan ubik kalau orang Sumbawa. Bahasa sana ubik itu apa ya? Tapi bahasa sana ubik. Oh, pelit juga. Jangan ubik, jangan pelit. Ada rezeki infakkan. Untuk apa? Untuk membangun daerah, untuk membangun masjid, untuk membangun panti asuhan, untuk membangun madrasah, untuk membangun balai pertemuan. Selama itu dimanfaatkan untuk uang, maka itu pasti amal jariah. Amal jariah. Saya kira itu Bapak yang saya hormati. Mari sekali lagi benar-benar kita jadikan momentum Maulid yang kita selenggarakan ini sebagai cara kita membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, selalu memperbanyak sholawat. Selalu memperbanyak sholawat. Sholawat saya kira dalam dulu tidak mesti kita dalam kondisi berwudu. Syukur-syukur kalau kita dalam kondisi berwudu. Aman ibadah yang paling ringan, tapi besar banget fadilahnya. Sholawat. Sholawat. Bahkan Allah, saya ingin ulang ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mengatakan sedang mubarak yushollu. Musalluna, apa arti musallu? Mubarak bermakna hal wal istiqbal, sedang dan akan datang. Artinya senantiasa. Hal wal istiqbal, sedang dan akan datang. Artinya tidak pernah terputus. Senantiasa, selalu. Jadi Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang tidak pernah putus. Maka ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Maka senantiasa kita semua berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penegasan Nabi, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, satu. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tunai membalasnya dengan selawat 10 kali. Kalau 10 kali kita selawat, Allah tunai balas 100 kali. 100 kali kita selawat, Allah tunai balas 1000 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau 1000 kali kita berselawat, itu tidak ada apa-apa. Hanya menghabiskan waktu cuma 20 menit. Hanya 20 menit. Lebih lama waktu kita nonton sinetron, lebih lama waktu kita nonton Piala Dunia, lebih lama waktu kita nonton cek, lebih lama habis waktu kita buka WhatsApp, lebih lama waktu kita habis buka Facebook. Salawat cuma 40 menit, insya Allah akan sampai 1000. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya muliakan, kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa cinta kepada Allah, senantiasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari masjid yang mulia ini, iman takwa kita semakin bertambah. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala jualah kita berserah diri. Dan sekali lagi mohon maaf. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawwafani illa ghufira lahu ma qaddama yataqabbal. Dua orang Islam yang bertemu kemudian berjabat tangan, artinya saling memaafkan satu sama lain. Illa ghufira lahu ma qaddama yataqabbal. Tidak lain balasan keduanya selain diampuni dosa dan syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu
آمين يا رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. فإذا فرغ فانصر وإلى ربك فارغب. واللهم اغفر لنا من طريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.